Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang terdiri dari saya, Mutiara Sasi Kirana. Saya Putri Alifah. Saya Fitri Narsudi. Saya Maudara Sadati. Jadi di sini kita akan melakukan rekap hukum penerapan sel volta pada jeruk nipis. Jadi, tujuan yang pertama itu membuktikan bahwa jeruk nipis dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia antara dua logam berbeda. Yang kedua itu mengetahui peran jeruk nipis sebagai elektrolit dalam sel volta sederhana dan cara kerjanya dalam menyalakan lampu LED. Jadi, teori dasarnya yaitu sel volta atau sel Galvani merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan antara dua logam yang berbeda potensial reduksinya. Dalam sistem ini terdapat dua elektroda, yaitu anoda sebagai tempat oksidasi dan katoda sebagai tempat reduksi, serta cairan elektrolit yang memungkinkan ion-ion berpindah untuk menyeimbangkan muatannya. Pada percobaan ini, di mana tembaga atau CU ini berfungsi sebagai katoda, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi, di mana ion Cu2+ ini menerima elektron dan membentuk logam tembaga, di mana reaksi katodanya yaitu Cu2+ ditambah 2 emin menghasilkan Cu. Yang kedua itu ada besi atau Fe, itu berfungsi sebagai anoda, di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi. Besi ini melepaskan elektron dan membentuk ion Fe2+. Reaksi anodanya yaitu Fe menghasilkan Fe2+ ditambah 2 emin dan menghasilkan reaksi totalnya yaitu Fe ditambah Cu2+ menghasilkan Fe2+ ditambah Cu. Jadi, jeruk nipis ini berperan sebagai elektrolit karena mengandung asam sitrat atau C6H8O7 yang terionisasi menghasilkan ion H+ dan mampu menghantarkan listrik. Elektron yang dilepaskan dari besi ini itu akan mengalir melalui kabel menuju ke tembaga, menciptakan aliran arus listrik. Aliran inilah yang dimanfaatkan untuk menyalakan lampu LED. Jadi, semakin banyak jeruk nipis yang disusun secara seri, maka beda potensial atau tegangan yang dihasilkan itu juga akan semakin besar, karena setiap sel itu menyumbangkan tegangan tambahan. Konsep ini juga sama seperti prinsip kerja baterai yang disusun secara berderet untuk mendapatkan tegangan yang lebih tinggi. Prinsip sel volta ini juga menunjukkan bagaimana reaksi kimia spontan itu dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik meskipun daya yang dihasilkan jeruk nipis ini kecil. Pada percobaan ini itu menggambarkan dasar dari teknologi baterai dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama jeruk nipis. Jeruk nipis berfungsi sebagai elektrolit alami karena mengandung asam sitrat yang dapat menghantarkan arus listrik melalui ion-iona. Yang kedua ada tembaga atau koin emas, berfungsi sebagai katoda, kutub positif tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang ketiga paku besi, berfungsi sebagai anoda, kutub negatif tempat terjadinya reaksi oksidasi dan pelepasan elektron. Yang keempat ada kabel capit buaya, berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang menghubungkan setiap jeruk nipis dan mengalirkan elektron ke lampu LED. Yang kelima itu lampu LED, berfungsi sebagai indikator untuk menunjukkan bahwa arus listrik berhasil dihasilkan menyala ketika arus mengalir. Yang keenam ada cutter, berfungsi untuk membuat celah pada jeruk nipis agar elektroda, paku dan tembaga dapat ditanjakan dengan mudah. Pertama-tama, siapkan jeruk nipis dan cutter, kemudian potong sedikit bagian jeruk nipis sehingga membentuk sebuah celah. Tancapkan paku besi di samping celah jeruk nipis yang sudah dibuat. Setelah itu, masukkan lempengan tembaga ke dalam celah jeruk nipis di dekat paku. Namun, pastikan paku dan tembaga tidak bersentuhan langsung agar reaksi kimia dapat terjadi melalui cairan elektrolit dan arus listrik dapat mengalir melalui kabel. Lakukan langkah yang sama pada ketiga buah jeruk nipis lainnya. Selanjutnya, hubungkan masing-masing jeruk nipis menggunakan kabel. Hubungkan kabel di antara tembaga dan paku pada jeruk yang berbeda.
Terakhir, hubungkan kabel yang tersisa pada lampu LED sehingga lampu dapat menyala. Dan pada percobaan lampu putih menyala. Setelah semua jeruk nipis dihubungkan secara seri dan disambungkan ke lampu LED, lampu menyala dengan cahaya redup. Hal ini menunjukkan bahwa jeruk nipis berhasil menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia antara logam dan asam sitrat. Jika hanya menggunakan 2 buah jeruk nipis, kemungkinan lampu tidak menyala, karena tegangan yang dihasilkan belum cukup besar untuk menyalakan lampu LED. Namun, ketika menggunakan 3 atau lebih jeruk nipis yang disusun secara seri, tegangan meningkat dan lampu dapat menyala lebih terang. Jadi, semakin banyak buah jeruk nipis yang digunakan, maka semakin besar pula energi listrik yang dapat dihasilkan. Karena setiap buah menambah beda potensial pada rangkaian. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa jeruk nipis dapat digunakan sebagai sumber elektrolit alami untuk menghasilkan arus listrik pada sel volta sederhana. Energi listrik dihasilkan dari reaksi redoks antara logam tembaga atau Cu dan besi atau Fe dalam larutan asam sitrat yang terdapat pada jeruk nipis. Semakin banyak buah jeruk nipis yang disusun secara seri, maka tegangan listrik yang dihasilkan semakin besar, karena jumlah elektron yang mengalir juga dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bahan-bahan sederhana di sekitar kita dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik ramah lingkungan. Praktikum ini juga membuktikan bahwa konsep perubahan energi kimia menjadi energi listrik dapat diterapkan secara nyata melalui percobaan sederhana menggunakan bahan alami. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi